Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini materi kita mengenai Microsoft Excel. Lanjutannya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang Microsoft Excel. Nah, sekarang lanjut materi kedua. Ada 3 materi Microsoft Excel rupanya. Materi kita hari ini adalah membuat tabel data. Kemudian mengenal fungsi hitung. Min atau rata-rata, maksimal atau data tertinggi, minimal atau data yang paling rendah, kemudian standar deviasi, kemudian menggunakan perintah jika. Maka kalau jika angka seperti ini, maka akan terjadi seperti ini. Kemudian gabungan fungsi, salah satunya gabungan fungsi jika maka ya. Kita akan membahas tentang 4 ya. 5 min atau rata-rata, data tertinggi, data terendah, dan standar deviasi. Bapak menggunakan data yang sudah ada. Jadi bagaimana membuat membuat tabel Excel, Bapak kira tidak terlalu sulit ya, tinggal buat judul di atas. Kemudian ini paling atas ini adalah judul tabel. Nah, mulai dari baris kedua itu adalah record data. Sama, ini mengambil data yang dari internet, data mahasiswa pendidikan. Nah, untuk IPK ini data acak ya, jadi tidak benar ini. Mohon nanti kalau kebetulan namanya ada, kemudian kok IPK-nya 2,54. Ini data IPK ini data dibuat-buat. Sengaja tidak tampilkan data yang asli, itu nanti ada yang keberatan. Nah, jumlah mahasiswa AP di semester Juli Desember ini adalah, nah dari posisi di sini misalnya kita ingin langsung ke bawah, maka kita klik kontrol tanda panah ya. Maka dia langsung menuju ke data terakhir, yaitu 670 mahasiswa yang Universitas Pendidikan yang terdaftar di semester Juli Desember 2020. Kecuali yang angkatan 2020, nah itu semuanya sudah ada IPK. Tapi untuk untuk ini karena diisi manual semuanya ada ya. Ini angkatan 20 ada juga. Nanti ada yang keberatan untuk nama junior, kok udah ada IPK. Nah, ini ada IPK, ini dibuat-buat saja angkanya, maka ada angka. Nah, dari 670 rekor data ini, nah tentu disuruh menghitung rata-rata. Rata-rata itu adalah total semua dibagi jumlah rekor data. Nah, kan repot menghitung 3,28, 2,07, 2,03, 3,47 ditambahkan, kemudian dibagi sebanyak 670. Berapa waktu habis? Tapi dengan bekerja dengan komputer, kita cukup klik rumus ya. Rumus itu ada di formulas. Sudah ada satu fungsi khusus formulas. Di sini sudah ada fungsi-fungsi yang sering digunakan. Fungsi itu artinya perintah-perintah yang bisa kita gunakan. Misalnya rata-rata. Rata-rata itu kita bisa insert function di sini, klik. Nah, maka di sini langsung ada sama dengan di sini adalah apa fungsi yang akan kita gunakan. Kita misalnya adalah rata-rata itu istilahnya di dalam Excel ini ada rage. Nah, di sini tidak muncul. Kenapa tidak ada di sini? Karena kita menggunakan istilah logik. Kita memilih kelompok logikal ya. Bagusnya kita memilih bisa most recently user, artinya yang kebanyakan digunakan, atau kita all saja, all semuanya. Average ini ya. Jadi rata-rata angka 1, angka 2, rekor 1, rekor 2 dan seterusnya. Kemudian kalau ini kita klik, oke, akan muncul seperti ini. Ini akan menunjukkan mana alamat yang akan kita rata-ratakan. Ya. Kita bisa dengan cara begini. Tapi komputer sudah mencatat, mengidentifikasi ya. L, kolom L 2,
hingga L671. Apa benar apa tidak? Kalau tidak, kita bisa mengeditnya. Nah, kita cek ke bawah 671 ya, L671 ya, ini 671 kolom L. Ini benar ya. Kalau benar kita oke kan, klik. Kalau tidak, kita isi di L berapa. Nah, dari data-data ini diperoleh rata-rata siswa itu adalah IPK mahasiswa AP itu 3,01. Nah, berapa yang tertinggi, nilai tertinggi itu berapa? Nah, maka kita tidak perlu mencari satu-satu data. Kita gunakan kembali ke sini, insert function, maka ini akan sama dengan tertinggi itu di sini adalah max ya. Nah, kita cari di bawah, dia huruf abjad. Ini banyak sekali perintah ya, kita pelajari ini banyak banget. Jadi kita tidak usah pelajari semua. Kalau mau ya silakan. Kita pilih max. Max ini adalah maksimal. Largest nilai, ini nilai terbesar. Oke, klik. Maka muncul, kita cari sel lagi di alamatnya itu di mana? Dari L2 sampai L672. Nah, ini sebetulnya 672 ini tidak benar ya. Mestinya 671. Coba kita klik oke. Kita bisa edit nanti, tidak masalah. Di 672 itu di sini ya, kolom rata dia masukkan juga. Maka angka 671 ini kita bisa berubah angka 2 dia menjadi angka 1. Kita bisa juga mengambil yang angka ini, alamat ini, karena digunakan pada kesempatan yang lain yang alamatnya sama, yang sel itu sama. Maka di sini terendah itu adalah kita gunakan insert function, kita cari min itu bukan minus tapi nilai terendah minimal ya. Singkatan dari min karena selnya sudah ada, ini dia mendeteksi juga L2 sampai L673 karena 671 tadi ya. Boleh kita rubah di sini atau boleh kita pastikan aja yang tadi yang sudah pasti benar ya. 2 nilai terendah itu rupanya 2, bukan 2,3. 2,3 ini masih ada lagi di bawah ini yang bulat angkanya 2. Nah, standar deviasi ini adalah variasi rentangan data ya. Semakin tinggi berarti angkanya itu semakin jauh jalan. Biasanya standar deviasi ini semakin banyak datanya, standar deviasi itu semakin kecil karena angkanya itu banyak. Tapi sedikit angkanya, standar deviasi ini semakin besar. Ini menunjukkan kalau misalnya standar deviasi ini tinggi, besar, maka rentangan nilai yang ada dalam itu sangat jauh. Artinya antara nilai terendah dan tertinggi itu. Jadi kalau angkanya rendah, jadi jauh. Kita lihat apa fungsi standar deviasi. Kita bisa insert atau bisa juga sama dengan perintah ini bisa sama dengan ya, sama dengan ini kita cari di sini. Sini bisa kita cari standar deviasi itu stdep. Standar deviasi ya, kami minta juga alamat sel mana yang mau standar deviasi 62 sampai 1 L62 sampai L671 ya. Oke. 0,59. Nah, ini artinya masuk tinggi ini ya rentangan data ini ya. 0,59 gitu. Dengan jumlah jumlah rekor data itu 670. Ini akan berguna untuk analisis statistik. Itu ini jumlah mahasiswanya paling sedikit ini 50 ya. Nah, kalau 3 berarti 350. Di sini komputer ini sangat terasa sekali. Nilai UAS, MIT, UAS, tugas dan lain-lain ini ada nilai acak, artinya komputer yang membuat angkanya dengan menggunakan rumus tertentu. Jadi membuat angka acak itu begini ya rumusnya.
sama dengan random. Itulah singkatan dari random. Itu begini saja. Jadi, ini angka acaknya. Tapi kalau kita ingin membuat angka acak dalam rentang tertentu, kalau ini tidak ada batasan ini. Setiap kita klik satu saja, apa saja kita lakukan ya, maka angkanya kan berubah. Nah, ya. Jadi ini sambil-sambilnya nih dalam itu. Kita bisa membuat dengan batasan dari angka, misalnya nilai ini angka katakanlah dari nilai 60 sampai ke 95, maka sama dengan random ya. Nah, kita kali. Kenapa kali? Memang begitu perintah. Kali, misalnya nilai tertinggi itu 95. Ini cara membuat random. Nilai terendah itu 60. Jadi maksudnya 50 kurung ditambah dengan nilai tertinggi 95. Itu rumusnya. Oh, ini bisa jadi lebih. Dia paling rendah itu, paling tinggi itu angka tertinggi kita tetapkan. Tapi ini salah. Random 95 sampai 90. Kok kurang itu? Online pula. Kalau dibuat 95 dia lebih 100, dia nggak boleh lebih 100 ya. Nggak boleh melebihi dari angka tertinggi yang kita tentukan. Nah, 108. Oke. Kalau terjadi seperti ini, kita bingung ya, nggak apa-apa, kita bisa cari half-nya. Gimana half-nya? Half itu half bukan helm ya. Half itu bantuan. Formula tell me more. Nah, ini ya. Dari random formula, random function, sama aja itu random formula ini ya. Jadi between A, B kurang A tambah A, benar ini. Gimana salahnya, kita lihat ya. Sudah benar. Ren kali 95 kurang, oh iya benar. Ini ya, tambah 60. Jadi ditambah dengan nilai terendah, ya, tambah nilai tertinggi. Ya. B kurang A tambah A. Ya. Oke, bisa tutup. Jadi kalau ada kesulitan begitu ya. Kalau kita tarik aja ke bawah, maka dia rentangan nilai itu antara 60 sampai 95. Apapun kita buat tidak akan lebih dari 95 dan tidak akan kurang dari 95. Itulah angka yang Bapak buat di sini. Oke, ini Bapak hapus ya. Jadi ada materi-materi sisipan tambahan. Nah, bagaimana skor? Skor ini berapa skor dari ini? Ini adalah menit, UAS, tugas, LR. Mestinya ada bobot ya. Sekarang untuk memudahkan, ini Bapak rata-rata ya. Bapak ambilnya nilai rata-rata. Rata-rata itu average ya. Bisa juga di sini kita ambil. Kita ambil di sini.
Nah, kita pilih di sini bisa juga. Ada beberapa pilihannya. Kalau Bapak yang sama dengan, udah diketik sama dengan, di sini muncul di sini kalau ketik sama dengan itu. Oh, ini salah. Belum, ini udah klik. Klik di sini ya, tanda panah kecil ini, average. Itu adalah kolom P. Kita kirikan dikit supaya bisa muncul kolom J. J 18 sampai M18. Kalau ini F ya. Ambil J18. Oke. Ini rata-ratanya. Kita cek lagi ya. Jadi kalau untuk ngecek benar tidak tuh kita klik ini 2 kali, klik masuk 2 kali, maka dia akan blok J18 sampai J, kolom J, baris 18 sampai M18. Inilah rata-rata ya. Kalau untuk ke bawah nanti kita tinggal gini aja dari bawah saja. Makanya di bawah ini tidak kita selesaikan dulu. Kita selesaikan yang ke kanan dulu. Nah, untuk nilai lena ini nilai A, B, C, atau D. Nah, kita akan menggunakan patokan di sini ya. Nilai A itu 85, di atas 85, A min itu antara 80 85, B plus itu 75 80, B 70 75, D min 65 70, dan C plus itu 60 sampai 65. Di bawah 65 ya. 64,99 nah, itu C plus. Tapi kalau sudah 65,000 itu sudah D min. Nah, untuk menentukan nilai ini, kita mestinya kalau manual itu seperti ini ya. Kalau ini kan sudah jelas ini ya. 88,5 ini nilainya A ya. Nah, untuk sebanyak ini data tentu repot kita lihat satu-satu. Ya, pekerjaan komputer itu memudahkan. Maka untuk ini, misalnya ini kalau secara individu atau secara masing-masing, maka ini kita harus sama dengan kita menggunakan perintah if ya. Sudah juga di sini insert function kemudian if. Nah, ini fungsi if ini besar sekali ya. If ya. If itu hanya sebagian kecil. If itu ada logical test, nilai jika, nilai benar jika, false. Oke. Nah, sekarang logical test itu artinya apa logikanya? Kita akan menggunakan jika. Logika itu adalah jika nilai. Nah, kita klik saja sini jika. Dia akan tertulis N18 ya. Jika N18 ini tanda matematik, tanda jikanya, jika besar atau sama dengan nilai 85, maka nilainya benar itu adalah amin. Nah, kita langsung ke sini saja. Oke. Kalau tidak, kita boleh kosongkan, boleh kita isi juga gagal. Boleh kita isi gagal. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Sekarang kita abaikan itu. Maka A ini udah dapat A. Tapi kalau seandainya skor di sini 65, 63, tentu jadi false ya, atau gagal. Nah, berarti rumus ini tidak berlaku. Nah, bagaimana supaya dia berlaku? Misalnya kalau kita buat lagi rumusnya. Contohnya, kita bisa mengedit rumus ini. Kan ini kan ada 6 kriteria. 1, 2, 3, 6. Maka ke 6 rumus ini kita bisa copy ini ya. Ini copy. Kalau saya begitu ya, untuk memudahkan. Nah, cuma kita ganti sel saja. Jika O11, jika
O11, maka nilai yang digunakan itu adalah N11. Belum juga, maka kita akan menggunakan kriteria yang berikutnya. Ini kita bisa copy lagi. Ini ada 6 kriteria, mesti ke 6 ini kita gunakan. Saya agak mudah, kita copy aja 6. 3, 4, 5. Mungkin bisa paham ya. Kalau tidak paham, tolong kasih tahu ya. Nah, ini oke tadi. Nah, ini jika N18 itu sama dengan O12, maka nilainya adalah N12. Belum juga terpenuhi. O15, maka nilainya itu adalah C15. Rupanya ini C-min ya. Misalnya itu misalnya. Bisa juga misalnya kalau 73 dia, kalau 73. Kalau 54 begini ya. Jadi kalau 73 sama dengan B, maka ada masuk nilai B-min, C-min. Nah ini kita bisa kopikan ya, bahwa cara ngopi ini ditarik ini bisa, atau ngopinya itu bisa ini juga ditarik. Ya. Kalau ini tadi kan di kolom 10, baris ke-10 ya. Tapi ketika ditarik dia menjadi baris ke-11. Nah, ini mestinya ini tidak bergerak angka ini ya. Yang bergerak itu adalah angka N2. Kenapa? Karena kita akan lihat apakah N2 ini N2 ini kalau skornya 73, nah berapa? Ini kita tidak menggunakan rumus ya. Rumusnya rata-rata tadi ya. Rata-rata misalnya. Ini mulai dari mid ya. Nah, mulai ini sampai L. Nah, ini ya, ini rata-rata. Maka jika rata-ratanya 89, maka nilainya, nah ini kebetulan sama ya. Nah, amin, tidak cocok. Ya. Maka agar angka dasarnya tidak berubah, maka ini kita perlu mengunci. Kuncinya menggunakan huruf lambang ini ya, lambang dolar, lambang ini. Oke, ter. Maka kita tarik bawah. Nah, baru sesuai. Sama ya, yang di atasnya. Jadi kita mengcopy itu sama dengan di atas. Sama ya. Nah, sebab itu yang ini pun kita harus mengganti ini ya. Supaya bisa kita tarik ke bawah ini. Kita bisa mengganti di atas, bisa juga di sini. Karena yang enak saja. Enter. Kemudian ini kita. Jadi N18 ini tidak diganti ya. Tidak dikasih kunci, tidak dikasih salah. Ini untuk mengunci sel ketika kita kopikan rumus itu ke berikutnya itu posisinya tidak berubah. Ini gunanya. Oke, ini kita bisa sekaligus copy ke bawah ya. Jadi dari sini tidak berubah ya. Ini mudahnya matematik komputer ya. Tapi ini kan nilai kan kita perlukan satu nilainya. Kalau dia 82,25 nilainya itu berapa? Maka ini sebetulnya tidak efektif. Tapi untuk memberi dasar kepada Anda, oke lah, ini hanya untuk memberi dasar berpikir.
Oleh sebab itu untuk mendapat nilai ini maka kita harus menggunakan gabungan. Ini kita tutup ya, karena angka ini masih kita perlukan. Menutup itu cukup kita hidden saja. Ini hidden, hide, ini hide ya. Ini tidak hilang. O, P, Q, R, S, T, U. Jadi ada beberapa kolom yang tutup. Nah, untuk memudahkan membuat itu, maka kita buat rumus yang terpadu, rumus yang menggabungkan dari beberapa rumus. Maka ini kita gunakan fungsi jika ya, atau bisa juga pada susah kita nyari, kita gunakan ini aja, if jika n 18 ya, n 18 ini kolom n 18, jadi kan besar atau sama dengan ini ya, maka ini kita kunci sekaligus ya, biar tidak repot-repot. Maka nilai itu adalah ini. Oke, karena kita akan mengkopikan ya. Kali kita buat rumus itu kita gunakan baris. Nah, untuk baris kedua kita klik ke sini aja, klik, maka muncul if ya. Jika kembali lagi ini n 18 besar atau sama, karena ini perintahnya sama ini ya. Jadi dasar itu N18, maka kita copy aja, blok copy. Kemudian baris kedua itu O 11. Nah, itu lagi, maka nilai itu adalah N11. N11 kita kunci lagi. Kita pindah ke sini, if false, kita klik ini lagi, jadi supaya semua ke66 ini masuk dalam kriteria itu ya. N18 sama dengan sekarang baris ke-12, maka N12 nilainya. Oke, kemudian ini lagi if copy O13, maka nilainya N13. Kemudian jika if, kita kembali lagi, kita copy 14 lagi ya, 14, maka N14. Satu lagi if, ambil if. Oke. Oh, 15. Di atas rumusnya ditulis ya. 10, 11, 12, 13. 14 belum. 14. Ini ya 14. 15. Kita lihat sini. Nah, 14 sudah. 15. Maka nilainya itu adalah N15. Kalau tidak, maka itu adalah gagal atau tidak lulus. Kita buat gagal atau tidak lulus, silakan. Oke, nilainya B 73. Kalau sesuai dengan yang aslinya rumus ya, karena angka 73, maka nilai A di sini juga akan berubah. Nah, untuk ke bawah ini kita hapus ini kolom ini karena ini yang sulit, jadi yang terlalu panjang jalurnya. Maka untuk bawah ini kita klik, tinggal tarik aja ini ya.
udah ada nilai. Nah, begitu mudahnya ya. Untuk kolom untuk kelas yang lain tinggal kita copykan saja ya. Nah, ini sama ya, copy ini ya, kolom N ya. Ini tidak dari sini. Nah, ini tinggal kita copy ya. Bisa juga ini karena kita blok, karena masih ada satu kelas lagi ya. Nah ini kita copy saja ini, karena ini udah ada blok. Nanti kita tidak perlu narik lagi ya. Kalau ini tidak perlu. Bisa ini kita blok. Copy. Kita pastikan di sini ya. Kalau kurang nanti tambahannya pas ya, jumlah soalnya sama. Kalau misalnya berlebih kita hapus, kalau kurang kita tambah. Nah begitulah cara menghitung dengan cepat ya. Ini perintah gabungan. Jadi nilai mahasiswa itu meskipun 3 kelas tidak terlalu lama ya. Beginilah pembahasan untuk materi kita hari ini tentang membuat tabel data, mengenal fungsi hitung, min, max, minimal, standar deviasi jika ada gabungan fungsi. Akhirnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.